Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang IPO perusahaan PT Lahaja Energi Cepu Tbk atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu LATU, yaitu pengolahan investasi di sektor minyak dan gas bumi. Ini adalah anak usahanya Raja, teman-teman. Ya, mungkin saya sudah beberapa kali spill ya teman-temannya, baik itu di komunitas di YouTube saya, pada site live juga saya sudah kasih tahu bahwa anak usaha untuk Raja mau IPO yaitu LATU, dan juga saya kasih tahu underwriternya dan juga jumlah sahamnya, kapan dia akan listing, sudah saya kasih tahu semua teman-teman, dan sudah muncul untuk di website untuk IPO ya teman-teman. Dan juga saya akan bahas, mungkin ini agak kecepatan ya teman-teman ya, harusnya sih di tanggal 17 Desember teman-teman baru muncul di hari Selasa. Oke, gak apa-apa sih, harusnya sih di beta sudah muncul ya teman-teman. Oke, kita langsung saja untuk lihat ringkasan perusahaan emiten ini. PT Lahaja Energi Cepu Tbk sebelumnya dikenal sebagai PT Sebas Usaha Migas dan PT DSME NL Cepu adalah sebuah perusahaan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 16 Oktober 2006. Sebagaimana tercatat dalam akta pendirian nomor 07 yang dibuat di hadapan notaris Indah Setyaningsih SH. Akta ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tahun 2007, serta didaftarkan dalam daftar perusahaan dan diumumkan dalam berita negara. Seiring waktu, nama dan tujuan usaha perusahaan mengalami perubahan, terakhir berdasarkan akta keputusan para pemegang saham nomor 18 tanggal 20 September 2024. Saat ini, perusahaan berfokus sebagai perusahaan holding dengan aktivitas utama pengolahan investasi di sektor minyak dan gas bumi. Sebagai perusahaan holding, PT Lahaja Energi Cepu Tbk mengolah kepemilikan hak berpartisipasi minat di dua blok eksploitas minyak dan gas melalui entitas anak dan perusahaan asosiasi, yaitu blok Jabung dengan kepemilikan sebesar 8% dan blok Cepu sebesar 2,2423%. Perubahan tujuan usaha perusahaan dari sektor pertambangan ke aktivitas konsultasi, manajemen, dan perusahaan holding mencerminkan adaptasi strategis bisnis terhadap peluang dan tantangan di industri energi. Dengan demikian, PT Lahaja Energi Cepu terus memantapkan perannya dalam mendukung eksplorasi dan pengolahan sumber daya energi di Indonesia. Untuk alamat emiten yaitu Office Park Tamrin Residensi A01-05 Jalan Tamrin Baurepat Kebun Melati Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat DKI Jakarta Indonesia 10230. Untuk situs perusahaan emiten yaitu http://rec.co.id. Nah, itu dia teman-teman untuk ringkasan perusahaan emiten ini yaitu LATU. Oke, ini dia teman-teman. Nah, ini adalah situs perusahaan, dan ini juga teman-teman yaitu minyak dan gas teman-temannya. Nah, ini dia. Mungkin kita sudah tahu teman-temannya, mungkin beberapa kali kita lihat untuk perusahaan seperti ini yang betah mau melakukan IPO teman-teman. Nah, ini adalah anak usahanya aja itu. Oke, kita masuk ke informasi perusahaan IPO. Jumlah saham ditawarkan ada 543 juta 10.800 lembar saham. Dari total saham dicatatkan yaitu 20%. Harga penawaran dari 900 sampai 1150. Dana diperoleh sekitar 488 miliar sampai 624 miliar. Untuk penawaran awal yaitu di tanggal 17 Desember sampai 23 Desember tahun 2024. Untuk penawaran umum di tanggal 2 Januari sampai di tanggal 6 Januari tahun 2025. Untuk pencatatan saham yaitu di tanggal 6 Januari tahun 2025. Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia di tanggal 8 Januari tahun 2025. Untuk underwriter yaitu HP Henan Putria Sekuritas dan juga AZ Sekuritas masuk ke papan pengembangan atau utama nih teman-teman. Kenapa? Karena saya lihat untuk asetnya itu di 800 miliar ya, antara pengembangan dan juga utama teman-teman itu. Oke, kita masuk ke rencana penggunaan dana. Yang pertama, sekitar 157 miliar akan dipinjamkan kepada perusahaan anak yaitu PT Lahaja Energi Tanjung Jabung LTJ, yang selanjutnya akan digunakan untuk pemenuhan kewajiban pembayaran cash call dari PetroChina International Jabung Ltd dalam rangka pengelolaan blok Jabung dengan jumlah sekitar 10 juta USD atau 159 miliar 420 juta. Sehingga masih terdapat kekurangan dana sekitar 2 miliar yang akan dilunasi dengan dana yang direncanakan bersumber dari kas internal perusahaan.
Selanjutnya, dalam hal dana tersebut telah dikembalikan kepada perusahaan, akan digunakan oleh perusahaan untuk pengembangan usaha, khususnya studi kelayakan pada blok-blok migas. Blok migas adalah wilayah perizinan yang diberikan pemerintah untuk eksplorasi, pengembangan, dan produksi minyak dan gas bumi. Yang kedua, sekitar 34 miliar akan dipindahkan kepada perusahaan asosiasi yaitu PT Petrogas Jatim Utama Cendana yaitu PJUC, yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional melalui pemenuhan kewajiban pembayar cash call dari Exxon Mobil Cepu Ltd dalam rangka pengolahan blok Cepu dengan jumlah sekitar 2.200.000 US dollar atau setara dengan 35 miliar. Sehingga masih terdapat kekurangan dana sekitar yaitu 102 juta yang akan dilunasi dengan dana yang direncanakan bersumber dari kas internal perusahaan. Selanjutnya, dalam hal dana tersebut telah dikembalikan kepada perusahaan, akan digunakan oleh perusahaan untuk pengembangan usaha, khususnya studi kelayakan pada blok-blok migas. Blok migas adalah wilayah perizinan yang diberikan pemerintah untuk eksplorasi, pengembangan, dan produksi minyak dan gas bumi. Nah, jadi kalau kita lihat rencana penggunaan ini, yang pertama dan kedua itu untuk dipindahkan kepada perusahaan anaknya atau temannya itu. Lalu yang ketiga yaitu sisanya akan digunakan untuk modal kerja seperti remunerasi karyawan serta pengurus dan pengawas yaitu direksi dan dewan komisaris dan biaya operasional perusahaan. Nah, hasil penjualan saham divestasi yang ditawarkan oleh pemegang saham penjual sejumlah yaitu 352.957.000 saham biasa atas nama Raja dalam penahan umum ini setelah dikurangi biaya emisi dan biaya lainnya dan dihitung secara proporsional dengan biaya emisi saham baru akan dibayarkan kepada pemegang saham penjual dan juga perusahaan tidak akan menerima hasil dari penjualan saham di investasi tersebut. Nah, untuk keterangan lebih lanjut teman-teman bisa baca di bab 2 untuk pepesus awalnya itu rencana penggunaan dana ini itu. Oke, kita lanjut ke struktur pemodalan kepemilikan saham ya teman-temannya. Sebelum IPO nilai nominalnya itu 10 per saham. Nah, ini sebelum ada masyarakat ya teman-temannya. Lalu kita lanjut lagi, ini ketika dia dibuatlah nama penawaran umum saham baru teman-teman. Nah, ini dia saham barunya. Nah, nanti dia ambil lagi di sini nanti teman-teman. Nah, kalau kita lihat sih lumayan juga nilai nominal 10 dijual lumayan juga. Oke, kita lanjut lagi ke sini dia teman-teman. Penahan umum pemegang saham. Nah, dengan tujuannya seluruh saham divestasi dan saham baru dan penahan umum perdana saham ini, maka struktur pemodalan dan susunan pemegang saham perusahaan sebelumnya dan setelah penahan umum perdana saham secara formal akan menjadi sebagai berikut. Nah, dia PT Rukun Raja ini teman-temannya dijualnya ke sini saham divestasi teman-teman. Nanti kita masuk sini juga teman-teman itu. Jadi ya totalnya kalau kita lihat sih sekitar 20% kan. Nah, itu. Nah, kita lihat dulu saham divestasi itu apa saja. Nah, untuk terkait pemegang saham divestasi ini dia keterangan singkat teman-temannya, alamat dan hubungan perusahaan Raja. Nah, ini dia teman-temannya. Terus juga jenis dan jumlah persentase dalam investasi Raja sekitar ini teman-temannya tadi ya. Terus juga jumlah dan persentase saham sebelum penahan umum tadi sudah kita lihat teman-temannya. Lalu pembagian biaya emisi penahan umum perdana saham itu. Jadi kalau kita lihat sih yang dibagikan saham baru itu gak tahu banyak teman-teman. Malah saham investasi yang lumayan teman-temannya itu. Oke, jadi kalau saya pikir-pikir nantilah saya cari tahu lagi ya teman-temannya untuk nama tuh saham baru. Ya, jadinya kalau saham investasi untuk ini artinya sangat sedikit mungkin. Nah, nanti kita cari lagi teman-temannya, nanti saya cari informasi lagi untuk nama tuh saham investasi ini nanti ya teman-teman yang diambil dari Raja nih. Nah, tapi kita lihat dulu nama tuh untuk pepesusnya ini teman-teman itu. Mungkin teman-teman bisa baca lagi untuk pepesusnya itu. Ya, kalau kita sih ya ini adalah nama tuh keterangan untuk pemegang saham yang diinvestasikan ya si Raja ini. Nah, tetap ditawarkan ke nama itu penahan umum teman-teman itu. Oke, kita lanjut lagi ke tentuan untuk mengenai pihak yang dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham ini teman. Sesuai dengan pasal 2 Peraturan OJK nomor 25 tahun 2017, setiap pihak yang memperoleh saham dari perusahaan dengan harga di bawah harga penawaran dalam jangka waktu 6 bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada OJK dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan saham perusahaan sampai dengan 8 bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif itu.
Nah, kalau kita lihat sih berdasarkan akte nomor 1522 November tahun 2024 dibuat di hadapan ini teman-temannya. Nah, melalui PT Rukun Raharja Tbk Raja menyatakan bahwa saat ini si saudara Hub Solo merupakan pengendali perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 Peraturan OJK nomor 03 tahun 2001 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal. Dalam surat pernyataan ini teman-temannya kalau kita sih, nah jadi tidak melepaskan pengendalian atas perusahaan setidaknya selama 12 bulan setelah pernyataan pendaftaran penahan umum perdana saham menjadi efektif teman-teman itu. Nah kemudian guna untuk memenuhi permintaan BI, saudara Hub Solo selaku UBO-nya menyatakan tidak akan melakukan perubahan pengendalian atas perusahaan selama 3 tahun sejak tanggal pencatatan perdana saham di BI nanti. Nah jadi kalau kita lihat sih dalam waktu 3 tahun teman-teman itu. Ya kita nggak tahu juga ya teman-teman itu. Kalau kita lihat sih menyatakan dia itu. Oke, kita lanjut lagi, ini nggak ada lockup ya teman-temannya. Oke. Nah, ini dia teman-teman untuk struktur kepemilikan saham, kelompok usaha perusahaan. Nah, ini dia teman-teman. Hub Solo ini dia teman-teman. Nah, ini nggak jelas sih, saya ambil dari profesor saja, nggak jelas banget ini teman-teman. Ya, ini dia PT Rukun Raharja Tbk. Nah, ini dia yang melakukan IPO, ini juga anak usahanya, ini juga anak usahanya tadi teman-temannya yang dipinjamkan untuk dananya tadi itu. Ini juga ada anak usahanya juga teman-temannya itu. Ya, kalau kita lihat sih, ini anak usaha ini lumayan juga teman-temannya. Punya induknya. Nah, ini kan aja, ini dia teman-teman susunannya di atas. Ini juga di sini ada itu. Oke, kita lanjut lagi teman-temannya. Nah, kita lihat untuk 8 posisi keuangannya dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Ini saya buat aja 16.000 ya teman-temannya pada saat kurs saat ini teman-teman. Untuk aset lancarnya kita lihat dulu dalam bentuk ini aja teman-temannya. Dalam bentuk ribuan aja ya. Kalau kita lihat sih tahun 2001 itu sekitar 2 jutaan ya. Nah kalau kita lihat sih di tahun 2001 ke tahun 2022 untuk aset lancarnya mengalami peningkatan. Di tahun 2023 meningkatnya itu sangat drastis banget. Di tahun 2024 sedikit menurun ya teman-teman untuk aset lancarnya. Untuk aset tidak lancar yaitu di tahun 2021 ke tahun 2022 yaitu mengalami sedikit menurun. Untuk di tahun 2023 meningkatnya itu sangat drastis. Di tahun 2024 meningkat lagi sangat drastis banget. Jadi kalau kita lihat sih untuk jumlah asetnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, tapi di tahun 2023 lumayan meningkat sangat drastis. Nah di tahun 2024 ini yang sedikit mengalami penurunan untuk jumlah asetnya. Untuk total hutangnya kita lihat dulu dari tahun 2001 ke tahun 2022 mengalami penurunan, di tahun 2023 meningkat, di tahun 2024 meningkat lagi dia. Untuk jangka panjangnya di tahun 2001 ke tahun 2022 meningkat, di tahun 2023 meningkat lagi, di tahun 2024 ternyata mengalami penurunan untuk utangnya. Jadi untuk total utangnya teman-temannya dari tahun ke tahun dia mengalami peningkatan, tapi di tahun 2024 aja dia sedikit mengalami penurunan. Untuk ekuitasnya dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami peningkatan sedikit, di tahun 2023 lumayan meningkatnya, tapi di tahun 2024 dia sedikit mengalami penurunan, agak lumayan juga sih menurunnya itu. Oke, kita lanjut lagi ke laporan laba rugi penghasilan komprehensif lainnya. Nah untuk pendapatan usahanya ini di tahun 2021 gak kelihatan sama di tahun 2022 teman-teman. Jadi kita ambil saja untuk laba periode berjalannya saja teman-temannya itu. Tapi kita lihat dulu di tahun 2023, untuk di tahun 2023 ke tahun 2024 sampai di bulan Juni kalau kita sih mengalami peningkatan itu sangat drastis banget ya teman-teman itu. Nah coba kita lihat dulu untuk laba periode berjalannya. Untuk di tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami peningkatan. Di tahun 2023 meningkatnya itu sangat drastis banget. Coba kita bandingkan di tahun 2023 ke tahun 2024. Di tahun 2024 sangat naiknya itu lumayan juga teman-temannya dibandingkan di tahun 2023 sampai di bulan Juni itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau kita lihat sih untuk pendapatan bersihnya ya naik 1% semua nih teman-teman. Tapi di tahun 2024 naiknya itu 140%. Untuk jumlah laba bersihnya ya kalau kita sih tahun 2001 aja 706%, di tahun 2022 188%, di tahun 2023 293%, di tahun 2023 sama di tahun 2024 sampai di bulan Juni kalau kita sih agak sedikit menurun ya teman-teman, hanya 20,53% itu. Nah jadi kalau kita sih
Untuk Namato laba bersihnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Sama juga sih untuk pendapatan bersihnya itu. Oke, kita lanjut ke kebijakan dividen teman-teman. Sampai saat Propesus ini diterbitkan setelah penahanan umum perdana saham ini, mulai tahun buku 30 Juni tahun 2024 dan seterusnya, manajemen perusahaan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham perusahaan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 60% atas laba bersih tahun berjalan perusahaan ini. Nah, jadi kalau kita lihat sih teman-temannya, dia membagi dividen. Artinya di tahun 2025 tuh sudah mau bagi dividen ya teman-teman. Nah, kita nggak tahu kapan dia teman-temannya. Dia ambilnya sejak di sini teman-teman. Nah, jadi kita tahu, wah, artinya di tahun 2025 ini mau bagi dividen. Kalau dia ngambil bukunya di tahun 2024 ya teman-teman. Itu. Ya, sebanyaknya 60%. Nah, nanti kita lihat untuk nama tuh rapat umum pemegang saham nanti itu. Untuk keterangan lebih lengkapnya teman-teman bisa baca di bab 10 untuk Propesus ini itu. Oke, kita lanjut lagi ke Palsi Latu untuk kurs dolarnya 16.000 ya teman-temannya di tahun 2023 untuk harga di 900 dan juga di 1150. Untuk PBP-nya di 900 yaitu 5,55 kali, untuk di 1150 yaitu 7,09 kali. Untuk pelnya di 900 yaitu 6,24 kali, untuk di 1150 yaitu 7,97 kali. Untuk BP sama 162,19, untuk delnya juga sama 108,83%. Untuk OI-nya 88,94%, untuk EPS 144,25. Untuk jumlah saham yang disetorkan penuh tadi adalah 2,7 miliar, untuk ekuitas yaitu 440 miliar, untuk laba bersih yaitu 391 miliar, untuk total hutang itu 479 miliar. Untuk market cap di 900 yaitu 2,4 triliun. Untuk market cap di 1150 yaitu 3,1 triliun. Nah, kalau kita lihat sih untuk policy untuk Latu ini biasa saja ya, standar ya teman-temannya. Tapi ya kalau kita sih mau sedikit agak mahal ya teman-temannya itu. Coba kita lihat dulu untuk policy Latu di tahun 2024 jika disetahunkan. Untuk kurs sama ya di 16.000 dan untuk harganya sama juga. Oke, mari kita lihat dulu. Untuk PBP di 900 itu 7,31 kali, untuk di 1150 itu 9,34 kali. Untuk PEL di 900 yaitu 10,27 kali, untuk di 1150 itu 13,12 kali. Untuk BP sama 123,08, untuk DEL juga sama 142,38%, untuk OI juga sama 71,23%, untuk EPS 87,67. Untuk jumlah saham di stok penuh adalah 2,7 miliar. Untuk ekuitas yaitu 334 miliar. Untuk laba bersihnya di tahun 2024 jika disetahunkan yaitu 238 miliar. Untuk total hutang yaitu 470 miliar. Untuk market cap di 900 yaitu 2,4 triliun. Untuk market cap di 1150 yaitu 3,1 triliun. Nah, kalau kita lihat sih untuk policy untuk Latu ini agak cukup mahal ya teman-temannya. Standar agak mahal ini. Apalagi kalau misalkan diambil di harga ribuan agak cukup mahal ini teman-teman. Kalau di 900 agak standar lah teman-teman itu. Ya kalau kita lihat sih di tahun 2023 dan di tahun 2024 gak jauh beda. Tapi masih mending di tahun 2023 teman-teman dibandingkan di tahun 2024 ini. Itu. Nah jadi kalau saya perhatikan teman-temannya untuk policy ini untuk sejenis ya teman-teman, untuk di sektor energi ya agak kurang ini teman-teman itu. Oke, kita masuk kesimpulan. Yang pertama, kinerja perusahaan saham Latu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dari segi laba bersihnya tadi teman-teman itu. Yang kedua, tujuan pengguna dana digunakan untuk dipinjamkan kepada anak usaha dan modal kerja. Yang ketiga, untuk underweight dari IPO saham Latu adalah HP dan AZ. Terakhir, HP bawa DAAS bisa 6 kali A, hampir mau 7 kali A teman-teman. Dan lanjut naik perlahan sampai 600% teman-teman, mengalami kenaikan untuk DAAS yang dikawal oleh HP. Dan juga HP aja jagain dan juga akumulasi terus teman-teman untuk saham DAAS. Dan untuk AZ terakhir ada RAM dan juga Cyber bisa naik berjilid dan juga multi bagel. Mari kita lihat dulu untuk rekodnya. Kita mulai dari Suko Sekuritas yaitu AZ. Nah, untuk di tahun 2018 2 kali arah, di tahun 2020 hijau, di tahun 2021 minus dia. Oke, kita lihat di tahun 2022 ADCP minus 6%, GoTo 13%, Mola 2 kali arah. Oke. Kita lihat untuk di tahun 2023 Pigo kuning, HIL 6%, NNS 6%, MBMA 11%. Nah, untuk yang ini selanjutnya Awan, RAM dan juga
Cyber bisa semua teman-teman, baik itu awan, RAM, dan juga cyber. Yang pastinya cukup menarik banget itu teman-teman, bisa buat beberapa kali dan juga saya ingat sih cyber bisa nama tuh multi bagel itu. Untuk RAM aja multi bagel ya teman-teman itu. Nah, yang terakhir adalah Henan Putria Sekuritas, yaitu HP. Kita lihat di tahun 2003 aja, untuk cuan aja bisa 6 kali terus naik berjilid ya teman-teman. Lalu Daas 6 kali kena suspend. Ketujuh kalinya lagi dia teman-teman. Satu titik lagi mau dia teman-teman, tapi nggak nyentuh dia. Lanjut kena suspend, masuk FCA. Meskipun masuk FCA, tahunnya masih naik terus dia. Sampai naiknya itu 600% dia teman-teman itu. Nah, jadi kalau kita lihat teman-temannya, untuk terikutnya untuk AZ dan juga HP ini cukup menarik banget teman-teman itu. Yang keempat, IPO sama tuh kualitasnya itu tergolong sedikit standar dan agak masuk kategori mahal di harga premium ini teman-teman. Dan ini adalah anak usahanya Raja. Kalau kita lihat untuk saham Raja naiknya tuh terus ya teman-teman, sudah 100% teman-teman. Anggap saja waktu lalu saya lihat di harga 1000-an, ini sudah mau ke 3000-an dia teman-teman. Itu ketika ada news anak usahanya mau IPO, yaitu Latu. Itu dia. Yang kelima, IPO sama tuh menurut saya menarik banget karena underwater-nya teman-teman, bukan karena valuasinya. Ya, karena kalau kita lihat itu untuk trade ikutnya itu cukup bagus banget teman-teman. Terakhir Daas saja bisa naik 600%. Dan perlu ingat juga, untuk penjataannya bisa kecil dan sedikit melihat jumlah lotnya dikit milik Daas dan juga AAD. Kita lihat untuk jumlah lotnya aja 5 juta teman-teman, sama seperti CBDK. Mungkin nanti gak jauh beda teman-teman. Mungkin kita bisa lihat untuk nanti penjataannya berapa, mungkin akan sama seperti CBDK nanti itu. Nah, yang keenam, IPO sama tuh akan barengan sama IPO Kasik teman-teman. Nah, kalau saya lihat jadwalnya sih sama deh teman-teman. Listingnya di tanggal 8 Januari. Nah, kita nggak tahu apakah ada diundur atau barengan benar dia teman-teman itu. Dan juga IPO di bulan Januari itu ramai banget teman-teman, yang sudah saya infokan kemarin teman-teman itu. Ya, dan juga kalau kita sih kemungkinan besar sih ketika ini sukses ada juga CBDK. Ratu ini kalau nggak salah di tanggal 8 tuh hari Jumat. Di tanggal ini 13 di hari Senin ini CBDK teman-teman itu. Nah, yang ketujuh, IPO sama tuh lebih cocok memanfaatkan momentum jangka pendek aja, YPC. Yang pasti begal ya teman-temannya. Kenapa? Ya, kalau kita lihat untuk terikutnya aja cukup menarik banget. Seperti underwater HP yang bawa cukup menarik banget, AZ juga cukup menarik banget. Multi begal bonus teman-teman. Ya, kalau bisa multi begal ya artinya dia minimal tuh 6 kali ya teman-temannya itu. Ya, mungkin 6 kali akan terjadi nama tuh suspend. Nah, kalau kita kuat ngeholnya ya mungkin bisa lanjut seperti Daas kemarin ya teman itu. Nah, jadi menurut teman-teman gimana untuk nama tuh IPO saham Latu nih? Ya, meskipun kalau kita lihat valuasi itu nggak tahu cukup menarik teman-temannya, tapi ya si underwater itu cukup menarik banget teman-teman itu. Apalagi ya penang awal si Daas dan juga si AZ aja bawa cyber dan RAM aja, semua itu menarik banget teman-teman itu. Nah, jadi menurut teman-teman gimana untuk IPO saham Latu ini? Ya mungkin ada lagi nanti mau muncul IPO ya teman-temannya, kita gak tahu sih di bulan Januari ini. Ya, saya perkirakan kemarin sudah saya kasih info, perkiraan sih ada 10 teman-teman. Ini sudah berapa ya teman-temannya? Lupa saya hitung itu. Nanti saya update lagi untuk jadwalnya itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk pembahasan untuk IPO saham Latu nih. Nah, mungkin kalau ada informasi lagi saya akan bahas ya teman-temannya. Nah, masalah saham divestasi tadi ya kalau menurut saya sih nggak terlalu berpengaruh teman-teman. Yang paling berpengaruh ini ya sama underwater-nya teman-teman, yang cukup menarik banget untuk Latu ini itu. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.